Halo teman-teman, selamat datang kembali di Gia Academy YouTube channel. Semoga teman-teman tetap sehat dan terus semangat ya. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita sering melihat beberapa kegiatan berikut ini. Menimba air sumur saat di rumah kakek, adik-adik bermain jungkat jangkit di taman, atau paman mendorong gerobak menuju kebun. Semua alat yang digunakan tadi tentu memudahkan kegiatan sehari-hari kita ya. Tahukah teman-teman, kenapa alat tersebut dapat memudahkan pekerjaan kita? Kita akan mempelajarinya di video kali ini. Jadi di video ini kita akan belajar pesawat sederhana. Tonton terus videonya sampai selesai ya. Nah, apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana merupakan sistem atau alat yang memudahkan kegiatan manusia, sehingga kegiatan yang dilakukan menjadi lebih ringan. Teman-teman bisa membandingkan dua peristiwa berikut. Pertama, seorang porter mengangkat beban tanpa alat. Dia tampak kesusahan ya. Dan yang kedua, seorang petugas gudang memindahkan barang ke dalam truk menggunakan bidang miring. Wah, dia bisa memindahkannya dengan lebih mudah. Sekarang, teman-teman bisa memahami fungsi pesawat sederhana ya. Pesawat sederhana dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu tuas atau pengungkit, bidang miring, katrol, dan roda gigi atau gear. Yuk kita bahas satu persatu. Kita mulai dari tuas atau pengungkit. Tuas merupakan salah satu pesawat sederhana berupa batang yang dapat berputar pada titik tumpu. Berdasarkan susunan titik tumpu, beban dan kuasanya, tuas dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tuas jenis pertama, titik tumpu berada di tengah. Tuas jenis kedua, beban berada di tengah, dan pada tuas jenis ketiga yang berada di tengah adalah kuasa. Kita bahas tuas jenis pertama. Komponen-komponen yang ada pada tuas ini adalah TT atau titik tumpu, tempat penumpu berada; TB, titik beban, tempat benda diletakkan; TK, titik kuasa, tempat gaya bekerja; LB, lengan beban, yaitu jarak antara benda dengan titik tumpu; LK, lengan kuasa, yaitu jarak antara kuasa dengan titik tumpu; F, gaya yang diberikan pada sistem; dan W adalah berat benda. Pada tuas jenis pertama berlaku persamaan W kali LB sama dengan F kali LK, atau W per F sama dengan LK per LB. Nah, teman-teman, pada sistem pesawat sederhana terdapat keuntungan mekanis, yaitu keuntungan yang diperoleh saat menggunakan pesawat sederhana. Keuntungan mekanis merupakan hasil perbandingan berat benda dengan gaya yang dikerjakan. Dapat ditulis dalam bentuk persamaan Km sama dengan W per F sama dengan LK per LB. Dengan W merupakan berat benda, satuannya Newton; F adalah gaya juga dalam Newton; LK lengan kuasa; LB lengan beban, keduanya dalam sentimeter atau meter; dan KM keuntungan mekanis. Untuk memperoleh keuntungan mekanis maksimum, maka nilai LK diperbesar dan nilai LB diperkecil. Benda-benda yang menerapkan prinsip tuas jenis pertama, misalnya gunting. Pada gunting, titik tumpu berada di tengah di antara kuasa dan beban. Dan benda lainnya yang termasuk tuas jenis pertama adalah palu, tang, gunting kuku, dan jungkat jungkit. Selanjutnya, tuas jenis kedua. Tuas ini memiliki komponen-komponen yang sama dengan tuas jenis pertama, namun dengan posisi yang berbeda. Beban berada di tengah di antara titik tumpu dan titik kuasa, sehingga beginilah posisi lengan beban dan lengan kuasanya. Persamaan-persamaan pada tuas jenis kedua sama dengan tuas jenis pertama.
Dan benda-benda yang menerapkan prinsip tuas jenis kedua, contohnya gerobak dorong. Beban pada gerobak berada di tengah di antara titik tumpu dan kuasa. Contoh benda lainnya adalah alat pembuka tutup botol dan pemotong kertas. Berikutnya, tuas jenis ketiga memiliki komponen yang sama dengan jenis tuas sebelumnya, namun komponen yang berada di tengah adalah kuasa, sehingga beginilah posisi lengan beban dan lengan kuasanya, dan persamaan pada tuas semuanya sama. Benda-benda yang menerapkan prinsip tuas jenis ketiga misalnya stapler. Pada stapler, gaya yang kita berikan berada di tengah, sedangkan beban dan titik tumpu berada pada kedua ujung alatnya. Dan benda lain yang termasuk kelompok tuas jenis ketiga adalah pinset, sekop, dan sapu. Sampai di sini teman-teman bisa paham ya. Jenis pesawat sederhana yang kedua adalah bidang miring. Bidang miring merupakan suatu permukaan datar yang tidak tegak lurus dan tidak sejajar terhadap permukaan horizontal. Artinya, bidang tersebut memiliki sudut terhadap permukaan horizontalnya. Komponen-komponen pada bidang miring terdiri dari beban, gaya yang diberikan, tinggi bidang miring, dan panjang bidang miring. Pada bidang miring berlaku persamaan W kali H sama dengan F kali S, atau W per F sama dengan S per H. Dan keuntungan mekanisnya bisa dihitung dengan W per F atau S per H. Dengan S panjang bidang miring dan H ketinggian bidang miring, keduanya dalam sentimeter atau meter. Benda-benda yang menerapkan prinsip bidang miring antara lain kampak, pisau, sekrup, obeng, tangga, dan jalanan berkelok di pegunungan. Selanjutnya, kelompok pesawat sederhana ketiga yaitu katrol. Katrol merupakan roda yang berputar pada sebuah poros yang diberi tali atau rantai pada bagian sisinya dan digunakan untuk mengangkat atau menarik benda. Pada dasarnya, katrol memiliki prinsip kerja dan komponen yang sama dengan tuas atau pengungkit. Katrol dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu katrol tetap, katrol bebas, katrol ganda, dan katrol majemuk. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, katrol tetap. Katrol tetap memiliki komponen-komponen berikut. O merupakan titik tumpu, A titik beban, B titik kuasa, AO sama dengan LB atau lengan beban, BO sama dengan LK atau lengan kuasa, F adalah gaya yang diberikan pada sistem, dan W berat benda atau beban. Persamaan-persamaan pada katrol sama dengan persamaan pada tuas. Namun, pada katrol tetap panjang LK sama dengan LB, maka W sama dengan F, sehingga keuntungan mekanisnya sama dengan 1. Selanjutnya, katrol bebas. Katrol bebas memiliki susunan seperti berikut. Karena beban berada di tengah, maka beginilah posisi lengan beban dan lengan kuasanya. Komponen katrol bebas sama dengan katrol tetap, sehingga persamaan yang berlaku juga sama. Karena panjang LK sama dengan 2LB, maka W sama dengan 2F, atau F sama dengan setengah W. Sehingga keuntungan mekanis yang didapat pada katrol bebas sama dengan 2. Berikutnya, katrol ganda. Pada katrol ganda, untuk menentukan keuntungan mekanis dilakukan dengan memperhatikan banyak katrol pada sistem atau banyak tali yang menopang katrol. Dengan persamaan, Km sama dengan W per F sama dengan N, sehingga W sama dengan N kali F atau F sama dengan W per M. Dengan W merupakan beban, satuannya Newton, F adalah gaya juga dalam Newton, Km keuntungan mekanis, dan N banyak katrol. Terakhir, katrol majemuk. Sama halnya dengan katrol ganda,
Pada katrol majemuk, keuntungan mekanis juga dihitung dengan memperhatikan banyak katrol pada sistem atau jumlah tali yang menopang katrol. Misalnya, pada katrol majemuk A, tali yang menopang katrol berjumlah 3, sama dengan jumlah katrol yang ada pada sistem. Dan pada katrol majemuk B, tali yang menopang katrol berjumlah 4 buah, dan katrol yang ada pada sistem terdiri dari 2 pasang katrol yang saling terhubung. Teman-teman bisa memahaminya ya. Dan kelompok pesawat sederhana terakhir adalah roda gigi atau gear. Gear adalah sepasang atau lebih roda bergigi yang saling berhubungan, yang berfungsi meneruskan gaya dan gerakan pada sebuah mesin. Salah satu gear memiliki jari-jari yang lebih besar dengan putaran lebih lambat, sedangkan gear yang berjari-jari lebih kecil dapat berputar lebih cepat. Misalnya, gear pada sepeda. Gear belakang terdiri atas beberapa gear yang dapat dipindahkan dengan jari-jari lebih pendek sehingga putarannya lebih cepat. Perbedaan kecepatan gear kecil dan gear besar menghasilkan perbedaan gaya yang lebih besar pada roda. Dengan gaya kecil yang diberikan pada pengayuh akan diperoleh gaya yang lebih besar pada roda belakang. Itulah sebabnya gear depan dibuat berbeda dengan gear belakang. Nah, teman-teman, aplikasi pesawat sederhana juga terdapat pada sistem rangka kita. Misalnya, saat kita mengangkat kepala ke atas, leher akan berperan sebagai titik tumpu, dagu sebagai beban, dan otot leher belakang sebagai titik kuasa. Ini merupakan tuas jenis pertama. Atau saat kita mengangkat beban, siku sebagai titik tumpu, otot lengan bawah sebagai titik kuasa, dan telapak tangan sebagai beban. Hal ini serupa dengan ciri tuas jenis ketiga. Oke teman-teman, sampai di sini bisa dipahami ya. Agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Soal pertama, diberikan gambar tuas. Tuas ini merupakan tuas jenis pertama karena titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Dari gambar diketahui M sama dengan 7,5 kg, LB 18 cm, LK 0,9 meter sama dengan 90 cm. Ditanya, gaya kuasa yang diberikan F dan keuntungan mekanis Km. Untuk menentukan nilai F, kita gunakan persamaan W per F sama dengan LK per LB. Karena nilai W belum ada, maka kita hitung dengan persamaan W sama dengan M kali G. W sama dengan 7,5 kali 10 sama dengan 75 Newton. Kita masukkan nilainya ke dalam persamaan. 75 per F sama dengan 90 per 18. 90F sama dengan 75 kali 18, sehingga F sama dengan 15 Newton. Selanjutnya, kita tentukan nilai keuntungan mekanis dengan membandingkan panjang lengan kuasa dengan lengan beban. Km sama dengan 90 per 18, sama dengan 5. Jadi nilai F adalah 15 Newton dan Km sama dengan 5. Jawaban yang benar adalah D. Soal kedua diberikan gambar tuas jenis pertama dengan M sama dengan 45 kg, F 90 Newton, dan panjang tuas atau L sama dengan 2,4 meter. Ditanya lengan kuasa atau LK dan lengan beban LB. Untuk menjawabnya, kita tentukan hubungan LK, LB, dan L terlebih dahulu dengan persamaan L sama dengan LK tambah LB, sehingga LB sama dengan L kurang LK. Selanjutnya, kita hitung LK dengan persamaan W kali LB sama dengan F kali LK. Kita substitusikan nilai LB sama dengan L kurang LK ke dalam persamaan, menjadi W kali L kurang LK sama dengan F kali LK. Karena nilai W belum diketahui, maka kita cari dengan mengalihkan massa dan percepatan gravitasi.
W sama dengan 450 Newton. Kita masukkan nilainya dan selesaikan persamaannya, sehingga diperoleh 12 sama dengan 6 LK. LK sama dengan 2 meter. Setelah LK diketahui, maka kita bisa menghitung nilai LB dengan persamaan LB sama dengan L kurang LK. LB sama dengan 2,4 kurang 2,0. LB sama dengan 0,4 meter. Jadi panjang lengan kuasa dan lengan beban secara berurutan adalah 2,0 meter dan 0,4 meter. Jawaban yang benar A. Soal berikutnya diberikan bidang miring dengan H sama dengan 120 cm sama dengan 1,2 meter. S sama dengan 4,8 meter dan F 50 Newton. Ditanya massa benda M. Pada bidang miring berlaku persamaan W kali H sama dengan F kali S. Kita bisa mendapatkan nilai M dengan mengetahui nilai W terlebih dahulu. Kita masukkan angka yang diketahui ke dalam persamaan W kali 1,2 sama dengan 50 kali 4,8. W sama dengan 50 kali 4,8 per 1,2. Sehingga diperoleh W sama dengan 200 Newton. Maka M dapat kita hitung dengan persamaan M sama dengan W per G. M sama dengan 200 per 10 sama dengan 20 kg. Jadi jawaban yang benar adalah B. Soal selanjutnya diberikan katrol tetap dengan M sama dengan 18 kg. Ditanya gaya kuasa yang bekerja pada sistem katrol. Pada katrol tetap kita ketahui bahwa keuntungan mekanis sistem adalah 1, sehingga W sama dengan F. Karena yang diketahui adalah M, maka kita hitung W dengan persamaan W sama dengan M kali G sama dengan 18 kg kali 10 meter per sekon kuadrat sama dengan 180 Newton. Setelah itu, kita bisa peroleh nilai F, yaitu F sama dengan W sama dengan 180 Newton. Jadi jawaban yang benar adalah C. Soal terakhir, diberikan katrol majemuk dengan W sama dengan 1800 Newton. Ditanya gaya kuasa yang bekerja pada katrol. Pada katrol majemuk kita ketahui bahwa keuntungan mekanis sistem adalah N, yaitu banyak tali yang menopang katrol atau banyak katrol. Pada gambar kita ketahui N sama dengan 3. Maka nilai F dapat kita cari dengan persamaan F sama dengan W per N sama dengan 1800 Newton per 3 sama dengan 600 Newton. Jadi jawaban yang benar adalah A. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita udah belajar 4 jenis pesawat sederhana. Pertama, tuas. Persamaannya W per F sama dengan LK per LB. Tuas terdiri dari 3 jenis, yaitu tuas jenis pertama titik tumpu berada di tengah, tuas jenis kedua beban di tengah, dan tuas jenis ketiga kuasa di tengah. Jadi, urutan komponen tuas yang di tengah adalah TBK. Kedua, bidang miring, persamaannya W per F sama dengan S per H. Berikutnya, katrol. Memiliki 4 tipe dengan keuntungan mekanis yang berbeda. Katrol tetap KM-nya 1, katrol bebas KM-nya 2, katrol ganda dan katrol majemuk memiliki KM sesuai jumlah katrol atau tali. Dan pesawat sederhana terakhir adalah roda gigi. Bisa dipahami ya? Nah, sampai di sini pembahasan kita tentang pesawat sederhana. Jangan lupa tonton terus video-video terbaru di channel kita ya. Sampai jumpa di video berikutnya.